Saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Hari ini gereja merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan 11 sampai 18. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu bahagia. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. "Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa?" Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. "Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka." Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Saudaraku terkasih, dua wanita yang bagi saya istimewa di dalam kehidupan Yesus adalah Maria Ibu Yesus dan Maria Magdalena. Mengapa saya menyebut keduanya istimewa? Yang pertama, Maria Ibu Yesus sangat istimewa karena dia dikarunia Roh Kudus, mengandung dan melahirkan Yesus. Lewat rahimnya Allah Bapa memberikan berkat keselamatan bagi dunia. Yang kedua, Maria Magdalena, dialah yang pertama dipilih oleh Yesus untuk menyaksikan kebangkitannya. Dialah perempuan yang pagi-pagi benar ketika masih gelap pergi ke kubur Yesus dan ia melihat batu telah diambil dari kubur. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kisah Maria Magdalena yang pagi-pagi buta datang ke kubur Yesus, menjadi pertanyaan besar, kok bisa? Padahal dia dikenal sebagai orang berdosa. Bagi saya jelas kisah ini mau menjelaskan kepada kita tentang kasih dan kemurahan Allah. Allah tidak mengingat-ingat kesalahan dan pelanggaran serta dosa-dosa manusia, asalkan kita mau bertobat dan membangun hidup yang baru. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus mau merangkul kembali Maria Magdalena yang dianggap berdosa, yang dianggap anak yang hilang, dan menempatkan dia sebagai orang yang pantas diselamatkan. Allah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, termasuk kepada yang berdosa. Kasih dan pengampunan Allah ini ditanggapi dengan baik oleh Maria Magdalena, di mana dia mau bertobat dan memperbarui hidupnya dengan baik. Di mata Allah, bila orang sungguh mau bertobat, akan disambut dengan penuh sukacita. Kisah Maria Magdalena adalah kisah inspirasi bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu setia menanti pertobatan kita.
Tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita menanggapi kesetiaan Allah ini dengan positif? Yang berarti kita mau memperbaharui hidup kita dan menjadi pribadi yang baru. Atau sebaliknya kita menutup mata hati kita akan kasih setia Tuhan. Ingat, Tuhan selalu setia menanti pertobatan kita. Semoga kisah Maria Magdalena menggugah kehidupan beriman kita untuk selalu memperbaharui hidup kita agar pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Saya berharap saudaraku terkasih, kalau kita punya niat baik untuk bertobat, memperbaharui hidup kita, percaya Allah dengan penuh sukacita menyambut kita, merangkul kita. Marilah berusahalah untuk terus memperbaharui hidup kita supaya pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.